Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok MDS ingin mempresentasikan hasil presentasi kami, yaitu penerapan multidimensional scaling dalam pemetaan indeks pembangunan literasi masyarakat pada tahun 2024. Dengan dosen pengampu kami, yaitu Bapak Agung Satrio Wicaksono. Next. Baik, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Yang pertama di sini ada tim kami. Yang pertama ada Rafli Priyantama dengan NIM akhir 02, ada Regina Dwi Rahma dengan NIM akhir 06, ada Andika Muhammad Iksan dengan NIM akhir 05, ada Zahra Mendra Putri dengan NIM akhir 09. Next. Pada bagian pendahuluan, penelitian ini berfokus pada pemetaan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat tahun 2024 di Indonesia dengan menggunakan metode Multidimensional Scaling atau MDS. Literasi merupakan indikator penting dalam pembangunan sumber daya manusia, namun masih terdapat ketimpangan antar provinsi dalam capaian literasi. Pendekatan MDS memungkinkan visualisasi pola kemiripan atau perbedaan antar wilayah secara spasial, sehingga membantu memahami distribusi literasi secara lebih mendalam. Melalui analisis ini, diharapkan diperoleh gambaran yang inovatif dan dapat mendukung pengambilan kebijakan berbasis data untuk peningkatan literasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menerapkan metode MDS untuk memetakan data IPLM, mengeksplorasi pola antar provinsi berdasarkan indeks literasi, serta menyajikan visualisasi 2 atau 3 dimensi yang menggambarkan hubungan antar wilayah. Manfaat dari penelitian ini meliputi penerapan praktis MDS pada data literasi, penyediaan visualisasi yang intuitif untuk analisis deskriptif, serta kontribusi bagi pembuat kebijakan dalam menentukan prioritas pembangunan literasi secara regional. Hmm. Jadi di sini ada multidimensional scaling. Jadi analisis multidimensional scaling ini dikenal sebagai foto persepsi, merupakan teknik analisis multivariat yang digunakan untuk menentukan posisi suatu objek terhadap objek lainnya berdasarkan penelitian kemiripan. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan suatu hubungan saling ketergantungan antar objek atau variabel tanpa melalui proses prediksi atau pengelompokan variabel. Lalu MDS sangat bermanfaat dalam membantu peneliti mengidentifikasi dimensi utama yang mendasarkan evaluasi suatu objek responden seperti konsumen atau pelanggan. Next. Penskalaan multidimensional metrik merupakan teknik matematik yang memungkinkan untuk menyajikan kedekatan atau kemiripan antara objek secara meruang sebagaimana dalam suatu peta. Jadi intinya itu memetakan objek dalam ruang dimensi sedemikian rupa sehingga posisi relatif di suatu ruang dibandingkan derajat kemiripan antara objek. Next. Lalu di sini ada prosedur dari MDS sendiri. Yang pertama itu menghitung matrik jarak, lalu yang kedua, langkah selanjutnya itu mencari nilai eigenvalue dan eigenvektor, lalu membentuk koordinat objek berdasarkan vektor eigen. Lalu di situ lalu menghitung nilai stres dengan rumus sebagai berikut. Next. Lalu di sini ada data Euclidean, jadi ada Euclidean distance atau data Euclidean, perhitungan jarak dari dua buah titik dalam Euclidean space. Jadi Euclidean space diperkenalkan oleh Euclid, seorang matematikawan dari Yunani sekitar tahun 300 BCE. Untuk mempelajari hubungan antara sudut dan jarak, Euclidean ini berkaitan dengan teorema Pythagoras dan biasanya diterapkan 1, 2, atau 3 dimensi. Next. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat tahun 2024 yang bersifat kuantitatif dan berasal dari data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Data tersebut mencakup 2 komponen utama, yaitu unsur pembangunan literasi masyarakat dan aspek masyarakat.
Kemudian, penelitian ini juga menggunakan 8 variabel kuantitatif, di mana variabel-variabel tersebut terdiri dari satu variabel terikat dan 7 variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah indeks pembangunan literasi masyarakat, sementara itu variabel bebas variabel bebasnya meliputi komponen-komponen pendukung yang membentuk indeks tersebut. Selanjutnya, diagram alir, kita mulai dengan membaca data dari IPLM, kemudian membuat summary data, dilanjutkan dengan membentuk matriks dari jarak data, kemudian membentuk matriks pusat, kemudian dilanjut dengan menghitung nilai dan vektor eigen, menghitung kumulatif varians, kemudian melakukan MDS dua dimensi dan visualisasi hasil MDS dua dimensi, kemudian dilanjutkan dengan melakukan MDS tiga dimensi dan visualisasi hasil MDS tiga dimensinya. Kemudian menghitung nilai stres pada MDS dua dimensi dan menghitung nilai stres MDS pada tiga dimensi. Baik, selanjutnya di sini ada visualisasi dari multidimensional scaling, baik dua dimensi ataupun tiga dimensi, yang sudah dilakukan. Multidimensional scaling bisa dilihat untuk plot dua dimensi itu bisa terlihat bahwa masing-masing titik saling berdekatan, kecuali titik yang terjauh, yaitu adalah titik DKI Jakarta. Itu menandakan bahwa semakin mirip karakteristik itu, visualisasi ini membantu mengidentifikasi kelompok provinsi dengan pola yang serupa. Terus di sini ada multidimensional scaling tiga dimensi. Dari pola persebaran pada grafik terlihat bahwa beberapa variabel membentuk kelompok-kelompok tertentu. Misalnya provinsi seperti Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Jambi, Sulawesi Utara, dan Maluku tampak saling berdekatan, menunjukkan bahwa memiliki tingkat IPLM yang relatif serupa. Sementara itu, provinsi seperti DKI Jakarta, Gorontalo, dan Papua Pegunungan menempati posisi yang jauh dari pusat kelompok, mengindikasikan bahwa profilitas mereka tuh sangat berbeda karena memiliki nilai IPLM yang jauh lebih tinggi atau justru bahkan lebih rendah dari kebanyakan provinsi lain. Dari sisi lain, provinsi seperti di wilayah timur seperti Papua, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan terlihat cenderung mengelompokkan sendiri, mencerminkan adanya pola literasi yang khas di wilayah tersebut. Kemungkinan hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur geografis atau akses pendidikan, baik dari multidimensional scaling yang dua dimensi ataupun tiga dimensi. Mereka sama-sama titik terjauhnya yaitu DKI Jakarta, baik dari dua dimensi ataupun tiga dimensi, seharusnya memiliki titik terjauh yang sama, yaitu sama-sama DKI Jakarta. Next. Next. Baik, di sini ada nilai stres dua dimensi. Sebelumnya, baik, di sini ada nilai stres dua dimensi, yaitu untuk nilai stresnya 0,0016. Baik dari nilai 0,0016 itu menunjukkan bahwa pemetaan tiga dimensi itu lebih akurat dan merepresentasikan jarak antar provinsi. Sedangkan nilai stres yang tiga dimensi itu lebih kecil, yaitu 0,00091. Pemetaan MDS dalam tiga dimensi, nilai stres itu lebih kecil dibandingkan dua dimensi, menunjukkan bahwa pemetaan tiga dimensi itu lebih akurat karena nilai stresnya lebih kecil. Yang merepresentasikan jarak antar provinsi berdasarkan nilai IPLM. Meskipun pemetaan dua dimensi masih dapat diterima, visualisasi tiga dimensi itu lebih andal karena memberikan gambar kemiripan yang lebih mendekati kondisi yang sebenarnya. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, pada bagian kesimpulan, kesimpulan yang pertama itu penelitian ini menggunakan metode multidimensional scaling untuk memetakan data IPLM 2024 seluruh provinsi Indonesia. MDS mengubah data jarak antar provinsi menjadi visualisasi yang memudahkan pemahaman kondisi literasi di berbagai wilayah. Terus kesimpulan yang kedua itu pemetaan MDS menunjukkan provinsi dengan nilai IPLM serupa cenderung berdekatan, sedangkan yang berjauhan. Pola ini menegaskan efektivitas MDS dalam mengidentifikasi kemiripan dan perbedaan antar provinsi. Selanjutnya, kesimpulan yang ketiga,
Visualisasi MDS tiga dimensi lebih akurat dibandingkan dua dimensi karena memiliki nilai stres lebih kecil, yaitu untuk yang lebih kecil senilai 0,0091 dibandingkan yang dua dimensi yaitu 0,000163. Sehingga posisi dalam plot tiga dimensi lebih mencerminkan kondisi data yang sebenarnya. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.